Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi untuk kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan menyadarkan dan meneguhkan kita semua sebagai manusia, jemaat, umat Allah, di mana kita ini berasal dari Allah, ada karena Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah inti pokok kehidupan. Dan semoga kita meyakini itu. Dan melalui bacaan Injil, kita dibimbing oleh Tuhan, di mana Tuhan pun memilih pemimpin untuk jemaatnya, yaitu Petrus. Dan semoga dengan dinamika Tuhan memilih pemimpin jemaat, kita juga bisa memilih pemimpin-pemimpin di komunitas kita, di gereja kita, di negara kita yang sungguh baik. Maka mari kita belajar dari Tuhan sendiri melalui bacaan Injil hari ini. Tuhan mengatakan demikian, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tuhan menyatakan pilihannya kepada Petrus. Kira-kira mengapa Tuhan memilih 12 rasul dan yang dipilih adalah Petrus? Yang pertama, memilih pemimpin
kembali ke inti dan pokok kehidupan, yang menyadari bahwa dia berasal dari Allah, ada karena Allah, akan kembali kepada Allah. Dan itu yang diungkapkan Petrus, pribadi yang percaya, mengakui, dan memuliakan Tuhan. Diungkapkan Petrus demikian, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita mau memilih pemimpin, pertama-tama adalah pribadi yang percaya, mengakui Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Apalagi sebagai jemaat beragama. Karena pribadi yang percaya mengakui Tuhan itu tanda beriman. Tanda taat kepada Allah. Nah, kalau ada pemimpin tidak beriman, tidak taat kepada Allah, wah, bisa bubrah. Nah, maka semoga kita sungguh-sungguh mau memilih pemimpin yang seperti itu di komunitas terkecil, di lingkungan, di masyarakat gereja negara kita. Cerita kecil, Mahfud ketika diwawancara suatu kali ikut rombongan kenegaraan pertemuan negara-negara, biasanya melingkar begitu, lalu di depan, paling depan adalah presiden, lalu di belakangnya adalah para menteri. Saat jam doa, presiden keluar, lalu Bu Mulyani, Bu Retno, Pak Mahfud maju. Hah? Maju? Ya, duduk di tempat presiden. Lah presiden kemana? Berdoa. Luar biasa sekali. Lalu dalam pertemuan itu seringkali juga mengalami kisah yang indah. Waktu makan kurang lebih 1 jam, presiden hanya makan kurang lebih setengah jam. Setengah jam berikutnya dia berdoa. Pribadi pemimpin yang pertama adalah yang percaya, mengakui dekat pada Allah. Agar apa? Agar hidupnya yang lemah dipakai Allah. Dan kalau Allah memakai dirinya yang lemah, akan berbuah, menjadi berkah. Dan itu juga berlaku untuk kita. Semoga kita juga mau untuk bertumbuh dalam Tuhan, agar Tuhan kerso ngagem, berkenan memakai kita menjadi pemimpin di keluarga, di lingkungan, RT RW, gereja, masyarakat, negara. Bahkan Tuhan yang memakai. Yang kedua, memilih pemimpin Tuhan, memilih yang rendah hati, tidak sombong, bukan orang yang sempurna yang dipilih Tuhan, nelayan. Dipilih menjadi pemimpin jemaat. Kok bisa? Karena Tuhan ingin pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau belajar, tidak merasa paling hebat, paling pinter, tidak. Dan semoga itu menjadi semangat kita, sehingga pribadi itu mampu mendengarkan, mampu berkolaborasi, kerjasama, dan mau terus belajar, bahkan belajar dari bawahannya. Sering toh sekarang ini, di zaman digital ini, lembok ibu diajari. Karena anak-anak sekarang pinter-pinter juga. Nah, itu suatu kerendahan hati. Dan semoga kita
memiliki itu, dan semoga dengan demikian Tuhan akan memilih kita. Yang ketiga, Tuhan memilih pribadi yang percaya diri dan bisa dipercaya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, semua tanpa kecuali punya kesempatan. Kalau sekarang ini, di zaman ini, mau belajar apapun, mau mengembangkan apapun, ada. Tutorialnya bahkan ada. Mau tahu ini, mau tahu itu, bisa tanya dengan HP-nya. Dan kalau di zaman ini kita tidak berkembang, tidak bertumbuh, mungkin kita hanya menjadi penikmat HP, gadget yang keren, dan menghabiskan kuota, namun tidak belajar apa-apa. Nah, ini menjadi suatu sapaan untuk kita, di mana kita di saat ini semua orang mendapat kebebasan, namun ternyata tidak banyak yang tahu apa sebenarnya arti kebebasan. Kebebasan adalah kesempatan untuk disiplin diri. Kalau kita meminta mendapat kebebasan, itu berarti kita diberi kesempatan untuk disiplin diri, supaya hidup kita selalu mengalami pertumbuhan. Karena kalau tidak, kita diberi kebebasan, mengartikan bahwa kebebasan itu semau gue, sak karepe, yo nggak jadi ape-ape. Namun kalau sungguh kebebasan dimaknai sebagai suatu kesempatan untuk disiplin diri sebagai anak, kaum muda, orang dewasa, imam, bruder, suster, prodiakon, lektor, pemasmur, misdinar, organis, kor, bahwa kebebasan adalah kesempatan untuk disiplin diri, sehingga dia akan menjadi pribadi yang disiplin, bahkan berdedikasi. Sehingga nanti apa yang terjadi ketika dia sudah dewasa, menjadi pribadi yang bisa diharapkan keluarga, yang bisa diandalkan keluarga, yang bisa diharapkan gereja, bisa diandalkan gereja, bahkan bisa diharapkan negara, bisa diandalkan negara. Karena kebebasannya digunakan untuk menumbuhkan dirinya. Dan semoga kita adalah salah satunya. Sehingga sungguh kita nanti akan dipercaya oleh Tuhan dan sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.